Sedikit materi hukum mengenai penyidikan sebagai bagian dari penuntutan. Penyidikan sebagian dari penuntutan. Dari Asep N. Mulyana. Pengalaman empiris praktik menegakkan hukum di berbagai negara menunjukkan bahwa proses penanganan perkara merupakan satu kesatuan dalam satu rangkaian yang utuh sejak saat penyelidikan sampai dengan eksekusi. Oleh karena itu, Andi Hamzah mengartikan penuntutan atau vervolging prosecution sebagai suatu proses tahapan persidangan pidana. Dalam pelaksanaan praktik penuntutan di Belanda, sebagai negara yang banyak mempengaruhi sistem hukum di Indonesia, telah memberikan suatu pemahaman bahwa penuntutan pada hakikatnya dimulai sejak jaksa atas permintaan polisi yang sedang menyidik atau atas inisiatifnya berdasarkan jabatan ex officio meminta penahanan tersangka kepada hakim komisaris. Di samping itu, ruang lingkup penuntutan yang dipraktikkan di Belanda dimulai sejak jaksa meminta hakim komisaris untuk melakukan penyidikan hingga akhir putusan persidangan oleh hakim atau eindeutspraak. Oleh karena itu, penyerahan perkara oleh jaksa ke pengadilan hanyalah merupakan salah satu bagian dari tindakan dari penuntutan atau vervolging handling dalam tahap penuntutan. Begitu pula halnya praktik penegakan hukum yang dilakukan pada negara-negara common law system, sebagaimana yang dipraktikkan dalam proses penanganan perkara di Amerika Serikat, negara-negara Anglo-Saxon lainnya. Ruang lingkup penuntutan dimulai sejak pengumpulan alat bukti dan berakhir pada saat terdakwa dihadapkan kepada hakim. Jadi, tahapan pelaksanaan penuntutan telah berjalan sejak polisi melakukan pengumpulan alat bukti sampai penyerahan perkara ke pengadilan ataupun penuntut umum sebagai pemilik perkara mengakhiri perkaranya untuk menghentikan penuntutan. Berdasarkan praktik penegakan hukum pada kedua sistem hukum di dunia atau civil law dan common law system, ruang lingkup penuntutan sudah dimulai dari tahapan pengumpulan alat-alat bukti atau hanya biasa disebut dengan kegiatan penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa penyidikan bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan suatu proses hukum yang ditujukan untuk menuntut investigation prosecution. Berbeda halnya dengan kegiatan penyidikan yang merupakan tindakan kepolisian untuk menganalisis terhadap suatu fakta-fakta sosial seperti dapat atau tidaknya dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam kegiatan penyidikan tidak dikenal adanya upaya paksa karena hal tersebut merupakan police direction dalam ranah keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Sementara penyidikan sebagai penuntutan merupakan prosecutor direction dalam ranah penegakan hukum sehingga tindakannya bersifat pro justitia yang memiliki upaya paksa atau penggeledahan, penyitaan, dan penahanan, serta berwenang untuk menghentikan penuntutan ketika tidak cukup alat buktinya atau perkaranya tidak layak dilimpahkan ke persidangan. Di sini ada gambar mekanisme penanganan perkara tindak pidana terpadu, yaitu mulai dari investigation, prosecution, judiciary, execution. Satu kesatuan terintegrasi, masing-masing bagian menjadi subsistem dalam ICJS. Mata rantai proses berjalan mulai lead atau dik, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai eksekusi.
saling melengkapi antar subsistem dengan subsistem lain secara koordinatif. Subsistem yang satu menjadi kontrol bagi sistem lainnya. Praktik penegakan hukum di Amerika Serikat, Singapura, dan Jepang sebagai implementasi Integrated Criminal Justice System atau ICJS telah memberikan kewenangan kepada jaksa sebagai pengendali perkara. Pengaruh jaksa sangat besar dan berarti sekali daripada tindakan pejabat peradilan pidana manapun karena memiliki fungsi penuntutan dan menjadi satu-satunya pejabat yang paling berkuasa dalam sistem peradilan pidana. Di samping itu, jaksa juga memiliki kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut serta menetapkan guilty plea, yakni pengakuan tersangka demi memperoleh dakwaan yang lebih ringan. Begitu pula terhadap perkara yang sulit membuktikannya. Jaksa juga memiliki kewenangan memimpin sendiri atau bersama-sama dengan polisi untuk menandatangani tempat terjadinya tindak pidana atau tempat kejadian perkara atau TKP. Tidak seperti di Indonesia, kewenangan untuk tidak menuntut diberikan kepada seluruh jaksa di Amerika Serikat. Apabila kewenangannya untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum atau oportunitas, di Indonesia hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Namun alasan kepentingan umum melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement atau DPA ataupun Non-Prosecution Agreement (NPA), praktik penegakan yang hampir sama juga terjadi di Jepang, yaitu jaksa merupakan otoritas yang memonopoli kekuasaan penuntutan. Atas dasar azas oportunitas, seorang jaksa di Jepang dapat menunda ataupun menghentikan penuntutan dengan ataupun tanpa syarat. Praktik-praktik hukum demikian menunjukkan bahwa proses peradilan pidana dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Integrated Criminal Justice System atau ICJS, yaitu sejak awal penanganan suatu kasus telah melibatkan seluruh elemen dalam peradilan pidana. Nah, ini di sini ada mengenai prinsip-prinsip ICJS dalam penuntutan perkara tindak pidana. Prinsip-prinsip penanganan perkara tindak pidana berbasis Integrated Criminal Justice System atau ICJS telah dianut dalam dan diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa prinsip penting dari ICJS yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana antara lain sebagai berikut. Bagian A, kewajiban penyidik untuk segera memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kepada penuntut umum memiliki arti penting karena menjadi dasar bagi Kepala Kejaksaan Negeri dalam menunjuk dan memerintahkan jaksa atau P16 untuk mengikuti proses penyidikan sejak awal, meneliti kelengkapan hasil penyidikan dan menentukan dapat tidaknya perkara dilimpahkan ke pengadilan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU strip 13/2015 yang mewajibkan penyidik menyampaikan SPDP kepada penuntut umum paling lambat selama 7 hari setelah dimulainya penyidikan merupakan salah satu bentuk koordinasi dan keterpaduan dalam proses penanganan perkara, serta mekanisme check and balances dalam menjalankan kewenangan penyidikan. Atas dasar itulah, jaksa penuntut umum sebagai pemegang kekuasaan penuntutan tidak hanya menentukan kelengkapan formil dan material dari suatu proses penyidikan, melainkan juga mempunyai hak untuk menentukan layak tidaknya perkara itu dilimpahkan ke persidangan. Hal ini dikarenakan penyidikan merupakan bagian dari penuntutan, sehingga keputusan untuk menghentikan penyidikan merupakan kewenangan jaksa penuntut umum melalui surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP 2. Kemudian yang poin B, kewenangan penuntut umum memeriksa dan melengkapi hasil penyidikan. Sebagai bagian dari proses penuntutan, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
Pasal 8 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk diperiksa melalui mekanisme penuntutan dalam rangka penyempurnaan penyidikan, ada dalam pasal 14 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan hasil penyidikan itu akan ditindaklanjuti dengan pemberian petunjuk kepada penyidik atau P18 atau P19 apabila ternyata belum memenuhi syarat 191 atau dinyatakan lengkap, atau P21 apabila telah terpenuhinya persyaratan yang ditentukan. Proses penyidikan yang merupakan bagian dari penuntutan menjadikan jaksa memiliki kewenangan untuk yang pertama, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. Kemudian menutup perkara demi kepentingan hukum. Selanjutnya mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang. Yang terakhir melaksanakan penetapan hakim. Kewenangan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum atau oportunitas merupakan monopoli Jaksa Agung selaku pengemban azas dominitus litis, yaitu menjadi pemilik dan pengendali perkara. Begitu pula halnya dengan kewenangan jaksa untuk melaksanakan penetapan hakim, melakukan pemeriksaan tambahan atau nasporing, menggabungkan memisahkan berkas perkara, serta mengadakan tindakan lainnya. Merupakan reaksi dari azas penjernihan dan modifikasi fungsi wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Dianutnya azas penjernihan dan modifikasi fungsi institusi penegakan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan bahwa sejak tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan terjalin adanya hubungan fungsi yang berkelanjutan melalui checking mechanism antar penegak hukum dalam rangkaian integrated criminal justice system. Sistem checking tersebut dilakukan dengan dilembagakannya pemberitahuan dimulainya penyidikan, perpanjangan penahanan, penuntutan, dan pra-peradilan sehingga merupakan bentuk kontrol dan pengawasan jaksa dalam sistem peradilan pidana yang terpadu. Kemudian poin yang C, penuntut umum menentukan kelayakan berkas perkara. Prinsip ICJS lainnya yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait kewenangan jaksa atau penuntut umum untuk menentukan dapat tidaknya berkas perkara penyidikan dilimpahkan ke pengadilan menurut ketentuan pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Dalam praktiknya penegak hukum saat ini, kebijakan untuk menentukan dapat tidaknya berkas perkara hasil penyidikan dilimpahkan ke pengadilan disandarkan pada dua syarat. Kedua syarat kelengkapan berkas perkara tersebut meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, persyaratan formal berkas perkara yang meliputi sampul berkas identitas tersangka, resume, surat perintah penyidikan, penangkapan dan penyitaan, izin atau persetujuan penyitaan, berita acara penggeledahan, penyitaan dan berita acara penangkapan, daftar saksi, daftar barang bukti, serta kelengkapan formil lainnya. Kemudian yang kedua, persyaratan material berkas perkara yang meliputi locus, tempus delicti, modus, unsur pasal yang disangkakan, peran masing-masing pelaku, keterangan saksi, ahli, serta kompetensi absolut ataupun relatif pengadilan. Menurut hemat penulis, kelengkapan syarat formal dan material berkas perkara hasil penyidikan sebagai dasar untuk menentukan dapat tidaknya dilimpahkan ke pengadilan telah mereduksi prinsip-prinsip ICJS. Pereduksian makna terhadap prinsip-prinsip ICJS dan praktik penegakan hukum yang terjadi di Indonesia setidaknya didasarkan pada dua argumentasi. Argumentasi yang pertama, tidak ada satu ketentuan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang secara tegas menyatakan bahwa syarat formil dan syarat material berkas perkara sebagai satu-satunya parameter dan tolok ukur untuk menentukan dapat tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.
Bahkan dalam penjelasan pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan dengan jelas keberadaan surat perintah, berita acara, izin atau persetujuan pengadilan dan prosedur formal lainnya merupakan kewajiban. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyidik agar tindakannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum acara. Kemudian argumentasi yang kedua yaitu pemenuhan persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan tidak identik dengan makna pemenuhan syarat formil dan material berkas perkara hasil penyidikan. Hal ini dikarenakan hukum yang bekerja tidak hanya sekedar menerapkan kesesuaian antara peristiwa pidana dengan pasal, melainkan ditujukan pada pencapaian tujuan hukum secara hakiki. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menentukan layak tidaknya berkas perkara hasil penyidikan dilimpahkan ke pengadilan. Ini dikarenakan hanya jaksa sebagai pemegang asas dominus litis yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan hukum yang sesungguhnya. Apabila dengan dilimpahkan suatu berkas perkara ke pengadilan itu menjadikannya terpenuhi tujuan hukum atau malah sebaliknya bersifat kontraproduktif terhadap tujuan hukum, ansih bertolak dari hakikat penegakan hukum yang bertujuan pada pemenuhan rasa keadilan masyarakat atau substantial justice. Jaksa di berbagai negara memiliki kewenangan untuk tidak melimpahkan perkara ke pengadilan dengan atau tanpa syarat. Peranan sentral dari jaksa dalam proses peradilan pidana terlihat pula dalam mekanisme plea bargain di Singapura. Mekanisme plea bargain adalah perjanjian informal antara kejaksaan dengan tersangka, yaitu tersangka setuju untuk mengaku bersalah demi mendapatkan keringanan hukuman dari kejaksaan yang terdiri dari 3 bentuk sebagai berikut. Charge bargain atau tawar-menawar dakwaan, yaitu tersangka setuju mengaku bersalah untuk perbuatan-perbuatan tertentu saja dan kejaksaan akan menghapus dakwaan untuk perbuatan yang lain. Kemudian sentence bargain, tawar-menawar hukuman, yaitu tersangka setuju mengaku bersalah dan kejaksaan akan mengajukan tuntutan yang lebih ringan. Kemudian yang terakhir fact bargain atau tawar-menawar fakta, yaitu tersangka setuju mengaku bersalah dan kejaksaan akan menghapus atau hanya akan menyampaikan fakta-fakta yang relevan dengan pernyataan fakta atau statement of fact yang diberikan ke persidangan. Proses plea bargain antara jaksa dengan pengacara dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu sebagai berikut. Bentuk yang pertama adalah skema manajemen khusus pidana atau criminal case management SEM atau CCMS, CCMS ya. Proses penyelesaian perkara melalui mekanisme CCMS mulai dipraktikkan di kantor Kejaksaan Agung Singapura pada sekitar tahun 2003 sampai dengan 2004. Yaitu di mana jaksa dan pengacara bertemu dan mendiskusikan kasus tanpa kehadiran hakim. Pertemuan antara jaksa dan pengacara dilakukan dengan tujuan untuk mempersempit perbedaan persepsi dan mencari manfaat apabila tersangka mengaku bersalah. Kemudian bentuk yang kedua adalah program resolusi kasus pidana atau criminal case resolution atau CCR atau CCR ya. Proses penyelesaian perkara melalui CCR, mekanisme CCR mulai dipraktikkan pada sekitar tahun 2011, yaitu jaksa dan pengacara bertemu di pengadilan negeri dengan difasilitasi oleh hakim senior sebagai pihak yang netral. Suatu kasus dapat dirujuk untuk program CCR apabila semua pihak setuju dan ada kemungkinan yang wajar bahwa negosiasi akan berhasil. Hakim CCR akan memfasilitasi proses negosiasi dengan bertindak sebagai mediator yang netral, misalnya memberitahukan indikasi hukuman sehingga membantu tersangka untuk membuat keputusan bahwa plea bargain ini sesuai dengan kepentingannya. Pada saat tersangka mengajukan permohonan banding ke kejaksaan dan sedang dalam proses plea bargain, pengadilan dapat mengarahkan kasus tersebut didengar dalam konferensi persidangan atau pre-trial conference PTC atau PTC. Konferensi persidangan adalah sidang administratif dan tertutup yang dipimpin oleh hakim dengan yang dihadiri jaksa atau penuntut umum dan tersangka maupun pengacaranya.
Selama proses pre-trial conference berlangsung, jaksa atau penuntut umum dan pengacara tersangka senantiasa akan memberitahukan kepada hakim perkembangan kasus, termasuk proses plea bargain antara tersangka dengan kejaksaan, serta keputusan dan tindakan yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak yang terkait. Apabila pada saat pre-trial conference kejaksaan telah memberitahukan hakim tentang putusan kejaksaan atas permohonan banding yang dilakukan oleh tersangka, maka tersangka ataupun pengacaranya harus memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pilihan hukum yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, kejaksaan memutuskan untuk melanjutkan tuntutan tersangkaan membuat putusan pengakuan bersalah atau meminta persidangan atas tuduhan terhadap dirinya. Apabila tersangka mengaku bersalah, pengadilan akan membuat jadwal persidangan dan akan disidangkan dalam persidangan terbuka atau mention court. Ketika fakta-fakta persidangan telah membuktikan kesalahan terdakwa, hakim akan menjatuhkan hukuman berupa denda maupun pidana penjara. Begitu pula halnya apabila tersangka memutuskan untuk meminta persidangan, pengadilan akan menentukan jadwal akan dilakukan. Dalam proses tersebut, hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan sebagai dasar untuk memutuskan apakah jaksa atau penuntut umum dapat membuktikan kesalahan tersangka. Apabila perbuatan tersangka diancam dengan hukuman mati dan tersangka tidak mau mengaku bersalah, maka jaksa penuntut umum wajib membuktikan kasus tersebut ke persidangan. Dalam hal tersangka mengaku bersalah, tersangka maupun pengacaranya dapat memilih menerima tawaran dari jaksa penuntut umum untuk menerima pernyataan fakta yang disepakati atau agreed statement of fact. Pada hakikatnya, substansi agreed statement of fact merupakan berupa keinginan tuntutan hukum ataupun perubahan pasal yang didakwakan. Pada proses persidangan pengakuan bersalah, jaksa penuntut umum akan membacakan dakwaan terhadap terdakwa dan pernyataan fakta atau statement of fact yang isinya fakta-fakta material terkait perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pengadilan hanya akan menerima pengakuan bersalah apabila hakim meyakini bahwa terdakwa sepenuhnya memahami sifat dan konsekuensi dari pengakuan bersalah dan hukuman yang akan dijatuhkan. Apabila hakim meyakini bahwa terdakwa sehat secara mental dan menerima fakta-fakta tersebut, maka pengadilan akan menerima pengakuan bersalah dan selanjutnya memberikan pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman. Mengingat fakta-fakta yang terdapat dalam pernyataan fakta statement of fact menjadi salah satu pertimbangan dan rujukan dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka penting bagi terdakwa untuk memastikan keakuratan pernyataan fakta atau statement of fact tersebut. Proses penegakan hukum yang dipraktikkan di Singapura tidak hanya menunjukkan terhadap peranan sentral jaksa dan dalam menentukan layak tidaknya suatu perkara disidangkan dan dituntut oleh pengadilan. Namun yang jauh lebih penting dari itu, proses penegakan hukum semata-mata ditujukan kepada pencapaian tujuan hukum yang lebih besar untuk keadilan dan kemanfaatan sebagaimana prinsip-prinsip ICJS. D. Penyidik atas kuasa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan. Sebagai pengemban azas domitus litis dan pengendali penanganan perkara, pihak yang memiliki kewenangan untuk melimpahkan seluruh perkara tindak pidana ke pengadilan termasuk perkara tindak pidana ringan atau tipiring hanya jaksa atau penuntut umum. Menurut ketentuan pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa ayat 1 yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500 dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf bagian ini. Kemudian ayat 2, dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penyidik atas kuasa penuntut umum dalam waktu 3 hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, atau juru bahasa ke pengadilan. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menganut beberapa prinsip utama dari ICJS, masih ada pihak yang keliru memaknai kegiatan
penyelidikan dan penyidikan sebagai sebuah proses yang berdiri sendiri. Kekeliruan itu antara lain dikarenakan adanya kesalahan dalam menyepadankan terminologi offshoring sebagai tindakan penyidikan, padahal offshoring pada hakikatnya bermakna penyelidikan. Pengertian penyidikan sendiri dalam bahasa Belanda tidak dibedakan dengan definisi penuntutan yang disebutkan dengan istilah vervolging. Hal ini tersebut dikarenakan tidak adanya pembeda atau pemisahan antara penyidikan dengan penuntutan, mengingat pengumpulan alat-alat bukti oleh penyidik merupakan bagian dari penuntutan. Sementara pada tahap penyelidikan atau offshoring, tindakan upaya paksa tidak boleh dilakukan karena upaya paksa merupakan sebuah tindakan melanggar hak asasi manusia yang kemudian dilegalkan secara hukum melalui tindakan pro justia pada tahap penuntutan atau vervolging. Dalam hal ini, jaksa selaku penuntut umum yang telah terlibat aktif dan mengikuti proses penyidikan berfungsi untuk mengontrol jalannya penyidikan yang merupakan bagian dari penuntutan atau persiapan penuntutan. Dalam proses penanganan perkara, penyidik merupakan aparat penegak hukum yang harus melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang tertera dan ketentuan perundang-undangan tersebut. Sedangkan jaksa adalah seorang ahli hukum atau juris yang mempunyai kewenangan menilai suatu perbuatan termasuk ke dalam kategori pidana atau bukan. Penyidik bertugas menemukan suatu peristiwa hukum dan menjelaskan fakta-fakta yang ditemukan, sedangkan jaksa sebagai juris kemudian berwenang memasukkan peristiwa hukum tersebut ke dalam penerapan hukum berupa pasal-pasal yang akan disangkakan. Peran jaksa yang dianggap mempunyai kemampuan dan keahlian dalam penerapan hukum bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia yang dilakukan dalam tahap proses penyidikan. Oleh sebab itu, maka jaksa sudah seharusnya berwenang untuk melakukan pengawasan proses penyidikan, dan penyidikan merupakan bagian dari penuntutan yang tidak dapat dipisahkan. Keterlibatan jaksa dalam proses penyidikan sebagaimana yang diuraikan di atas sejatinya telah diakui dalam United Nations Guidelines on the Rule of Prosecutors adopted by Crime Congress. Pedoman PBB tentang peranan jaksa diadopsi oleh Kongres Pencegahan Kejahatan ke-8 di Havana tanggal 27 Agustus sampai dengan 7 September 1990. Peranan jaksa untuk terlibat dalam proses pidana pada tahapan penyidikan sebagaimana diatur dalam subbab peran dalam penanganan perkara pidana. Ayat 11 yang menyatakan jaksa harus melakukan peran aktif dalam proses penanganan perkara pidana, termasuk melakukan penuntutan, dan jika diizinkan oleh hukum atau sesuai dengan kebiasaan setempat berperan aktif dalam penyidikan, pengawasan terhadap keabsahan penyidikan tersebut, mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan, dan menjalankan fungsi lain sebagai wakil kepentingan umum. Makanya tidak lain orang tuh biasa menganggap jaksa adalah pengacara negara karena melindungi kepentingan umum, melindungi warga negara sebenarnya. Kewenangan jaksa selaku penuntut umum dalam melakukan penuntutan pada sebagaimana yang telah dijelaskan di atas merupakan wujud implementasi dari prinsip atau azas penuntut umum tunggal atau single prosecution system. Dalam sistem peradilan pidana, istilah tersebut merupakan makna sesungguhnya dari azas satu dan tidak terpisahkan unondelbar sebagai pelaksanaan tugas kejaksaan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan penuntutan yang menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan. Penuntutan atau satu dan tidak terpisahkan dalam prinsip single prosecution system menempatkan jaksa agung sebagai penuntut umum tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia. Prinsip single prosecution system dalam penanganan seluruh tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi bertujuan menciptakan transparansi dan
objektivitas penanganan perkara dalam rangka Integrated Criminal Justice System atau ICJS. Penyelenggaraan peradilan militer di Indonesia. Ini sekarang mengenai militer. Sorry kalau gue bacanya agak sedikit salah-salah ya, karena ini tulisannya kecil. Kalau di Zoom malah nggak jelas. Terkait dengan penanganan perkara tindak pidana militer, fungsi pengendali perkara yang melekat pada jaksa seharusnya ditarik masuk dalam sistem peradilan pidana militer, meskipun tidak secara ansih dengan menempatkan jaksa dalam lembaga peradilan militer. Hal tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme supervisi dan koordinasi di bidang teknis penuntutan perkara tindak pidana militer yang pertanggungjawabannya dilaksanakan secara berjenjang kepada Jaksa Agung. Urgensi keberadaan jaksa selaku pengendali perkara dalam sistem peradilan pidana militer semakin menguat, terutama dalam penanganan perkara koneksitas. Pelibatan jaksa selaku pengendali perkara dalam penyidikan harus bersifat aktif dan intensif dalam mengawal proses penyidikan untuk keberhasilan penuntutan yang tidak sekedar memaknai, melimpahkan maupun menyerahkan perkara ke pengadilan, tetapi menentukan dituntut atau tidaknya terdakwa dalam proses pelaksanaan azas oportunitas. Kekuasaan negara pada bidang penuntutan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan oleh Auditorat dalam lingkungan peradilan militer, Auditorat Militer, Auditorat Militer Tinggi, Auditorat Jenderal TNI, dan Auditorat Militer Pertempuran adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan, sehingga dalam melaksanakan tugas wewenangnya senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip equality before the law. Auditorat Jenderal TNI merupakan badan pelaksanaan teknis yudisial Babinkum TNI yang melaksanakan tugas di bidang penyidikan, penuntutan, dan melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan. Dalam pembinaan penyelenggaraan auditorat berada di bawah Babinkum TNI dan secara teknis yudisial di bawah pengawasan Jaksa Agung melalui Panglima TNI. Dalam praktik peradilan Indonesia melibatkan subjek hukum sipil dan militer secara bersamaan. Pemeriksaan dilakukan dalam dua lingkungan peradilan yang berbeda. Kedua lingkungan peradilan tersebut yaitu peradilan pidana umum untuk orang sipil dan peradilan militer untuk subjek hukum militer. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut memiliki kompetensi absolut dan kewenangan yang mengadili berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain, sehingga secara mutlak satu lingkungan peradilan tidak boleh dimasuki dan dicampuri oleh lingkup peradilan yang lain. Keberadaan peradilan militer didasarkan pada subjek hukum pelaku sebagai kriteria yang membedakannya. Peradilan militer berhak untuk memeriksa kasus-kasus yang diduga dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada hukum militer. Dalam rangka penegakan hukum di lingkungan militer, fungsi peradilan militer tidak hanya menegakkan hukum militer murni, tetapi juga hukum umum yang juga berlaku bagi militer. Upaya penegakan hukum melalui peradilan militer sejatinya merupakan pilihan terakhir atau ultimatum remedium apabila upaya pembinaan disiplin dan penegakan hukum disiplin melalui komandan dianggap tidak mampu lagi mengatasinya. Oleh karena itu, pengadilan militer merupakan alat yang ampuh dalam menjaga dan meningkatkan disiplin prajurit, sehingga setiap prajurit selalu dalam keadaan siap, sedia, dan dikerahkan dalam setiap penugasan kapan saja dan di mana saja. Peradilan militer sebagai pelaku kekuasaan kehakiman mensyaratkan para penegak hukum untuk berkecimpung harus menguasai dan memiliki kemampuan hukum, baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer. Persyaratan itu menjadi penting, artinya karena acap kali terjadi suatu perkara yang dilakukan oleh subjek hukum militer secara bersamaan melanggar ketentuan pidana militer atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer maupun ketentuan pidana umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di samping itu, banyak pula terjadi perkara pidana yang dilakukan bersama-sama oleh subjek hukum sipil dan subjek hukum militer yang biasa disebut perkara koneksitas. Perkara koneksitas atau acara pemeriksaan koneksitas atau peradilan koneksitas atau koneksitas adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana, yaitu di antara tersangka atau terdakwanya terjadi penyertaan atau dealnaming atau secara bersama-sama atau metadata antara orang sipil dengan prajurit TNI yang berstatus militer. Menurut Andi Hamzah, peradilan koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka
pembuat delik penyertaan antara orang sipil dengan orang militer. Sistem peradilan di Indonesia yang di dalamnya terdapat peradilan militer juga dianut oleh peradilan di Kanada. Pemisahan kompetensi antara peradilan militer dan sipil itu dimaksudkan agar peradilan militer dapat menangani permasalahan-permasalahan personil angkatan bersenjata yang berkenaan dengan disiplin, efisiensi, dan moral. Dalam rangka menjaga kesiapan angkatan bersenjata, setiap anggota militer harus berada dalam posisi yang dapat menegakkan disiplin internal secara efektif dan efisien. Pelanggaran disiplin yang telah dilakukan oleh anggota militer harus ditangani dengan cepat dan berkali-kali. Memberikan hukuman yang lebih berat daripada seorang warga sipil yang melakukan perbuatan yang sama sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh anggota militer. Oleh karena itu, pemisahan peradilan menjadi satu kebutuhan supaya dapat menegakkan standar disiplin tertentu dalam lingkungan militer. Argumentasi sistem peradilan militer merupakan yang berjalan secara paralel dengan pihak-pihak sipil merupakan pandangan umum, yaitu hakim pengadilan umum biasanya memiliki kekurangan dalam pengetahuannya untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan militer. Rasionalitas adalah hal utama dari adanya kekhususan dalam sistem peradilan karena karakter unik dari kehidupan militer yaitu disiplin, organisasi, dan hierarki memegang peranan yang sangat krusial. Yaitu yang terakhir mengenai pemisahan antara peradilan umum dengan peradilan militer atau perkara koneksitas. Itu sedikit materi hukum kali ini. Di sini ada beberapa catatan kaki ya, lumayan banyak. Tapi saya nggak akan bacakan ya. Yang jelas sumbernya ini ditulis oleh tadi Dr. Asep N. Mulyana. Oke, gitu aja. Makasih yang udah dengerin. Sampai kembali di podcast berikutnya. Bye.